Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membagikan tips penelusuran indeksasi jurnal yang kita akan bagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Cek jurnal finder, kedua cek indeksasi jurnal, 3. Cek about jurnal, yang keempat cek frekuensi terbitan. Yang pertama kita masuk ke google.com dan kita bisa ketik Journal Finder. Setelah itu kita akan menemukan beberapa pilihan di Journal Finder tersebut. Di antaranya ada beberapa penerbit atau grup penerbit seperti Elsevier, Wiley, dan Taylor and Francis Journal. Ini bisa kita gunakan untuk mencari jurnal yang sesuai dengan judul atau bidang keilmuan dari artikel yang sudah kita buat. Kita bisa siapkan yang beberapa hal, diantaranya adalah judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada keyword. Misalnya kita contohkan di sini ada di untuk Journal Finder Elsevier. Beberapa di antaranya yang diminta adalah page title, kita masukkan judul dari artikel kita, kemudian ada abstrak, kita bisa masukkan juga judul atau abstrak yang diminta atau yang sesuai dengan yang kita buat. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada keyword. Nah, di bagian keyword ini kita harus ketik satu persatu yang sesuai dengan pilihan yang ada. Kemudian kita pilih bidang keilmuan yang sesuai. Misalnya contoh di sini agricultural and biological science. Pada saat kita search, kemudian akan muncul beberapa pilihan artikel jurnal. Misalnya ada Saudi Journal of Biological Science. Ada beberapa informasi yang terdapat di sini, yaitu pertama adalah site score-nya, impact factor-nya, system state, time to first decision, jadi waktu pertama kali diterimanya kurang lebih 5 minggu, dan untuk waktu publikasinya kurang lebih 13 minggu. Nah, dari artikel ini bisa kita lihat bersama-sama informasi yang dapat meningkatkan atau mengetahui seberapa jauh kemungkinan artikel kita akan diterima. Ada pilihan-pilihan dari artikel lainnya, sebagai contoh bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada pilihan yaitu Aquaculture Report, di mana impact factornya 3,385, kemudian kemungkinan diterimanya 51%. Jadi misal ada 100 artikel masuk setiap bulannya, maka kemungkinan ada 51 artikel yang akan diterima. Dan waktu pertama kali diterima atau keputusan pertama kali diterima kurang lebih 8 minggu. Maksudnya ketika artikel kita sudah submit, kemudian akan diputuskan oleh tim editor. Nah, keputusannya kurang lebih 8 minggu. Dan setelah direview oleh reviewer dan diterima oleh editor, kemudian ada waktu terbit. Nah, waktu terbitnya ini kurang lebih setelah diterima atau accepted kurang lebih ada 1 minggu waktu yang dibutuhkan. Kita ingin tahu untuk informasi dari jurnal tersebut, kita klik di jurnal websitenya, kemudian muncul tentang about jurnalnya. Jadi jurnalnya ini tentang keilmuannya apa saja yang diterima untuk diterbitkan, kemudian ada waktu publikasi pertama kali, dan artikel publishing charge atau biaya untuk penerbitannya kurang lebih ada $1.800. Nah, informasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita sebagai penulis untuk submit ke jurnal tersebut. Dan kita juga bisa melihat informasi lainnya dari Aquaculture Report ini, seperti indeksasi di Scimago atau Scopusnya. Kita bisa search, misalnya jurnal yang kita tuju adalah Iranian Journal of Fisheries Science, akan muncul seperti ini, dan kita klik tombol search,
akan ada informasi lebih lanjut tentang jurnal yang kita inginkan, misalnya jurnal ini, dan informasinya berupa waktu atau kuartil dari jurnalnya ini, Q1 sampai dengan Q4, dari indeksasi Scopusnya dari 2009 sudah mulai terindeks hingga 2021. Kita lihat dari 2016 hingga 2021 indeksasinya adalah untuk Q3, dan bisa kita cari juga dengan metode lainnya. Misalnya kita ingin tahu nih berdasarkan ranking jurnal, nah kita bisa klik jurnal ranking di bagian atas di menunya. Nanti akan muncul tampilan-tampilan indeksasi atau ranking jurnal berdasarkan kuartil-kuartil yang ada. Sebagai contoh, misalnya di sini ada subjek area dulu yang kita pilih. Subjek areanya misalnya agricultural and biological science, dan akan ada muncul informasi tambahan yang lainnya, yaitu kategori atau subjek kategorinya mengenai apa. Kita pilih misalnya aquatic science, atau ada pilihan yang lainnya agricultural and biological science. Kita pilih salah satunya yang sesuai dengan jurnal atau ruang lingkup keilmuan dari naskah yang akan kita submit. Misalnya kita klik aquatic science, maka akan muncul beberapa pilihan dari jurnal-jurnal yang direkomendasikan mulai dari Q1 sampai dengan Q4. Pengelompokan Q1 hingga Q4 ini berdasarkan sitasi dari setiap tahun masing-masing jurnal, kemudian dibagi dengan jumlah artikel setiap tahunnya. Maka bisa kita lihat update setiap tahun dari masing-masing jurnal yang ada, mulai dari Q1 sampai dengan Q4. Kita akan pilih salah satu jurnal yang untuk contoh. Misalnya kita pilih di sini adalah Aquaculture and Fisheries. Kemudian akan muncul informasi negara penerbitnya, kemudian ada beberapa pilihan atau informasi lainnya, yaitu penerbitnya berasal dari mana, kemudian high indeksnya berapa, indeksasi dari Scopusnya mulai dari 2016 hingga 2021, ada informasi untuk ruang lingkup keilmuannya, yaitu aquaculture, yang berupa naskah jurnal atau naskah penelitian atau communication ataupun review dari multidisiplin bidang aquaculture dan fisheries, mulai dari engineering, husbandry and management, sampai dengan processing aquatic products. Informasi-informasi ini bisa kita lihat apakah memang naskah kita sesuai dengan ruang lingkup yang diinginkan dari jurnal atau target jurnal yang kita mau. Nah, ada juga informasi untuk kuartilnya dari 2019 sampai 2021. Q1 untuk bidang aquatic science, Q2 untuk ekologi, dan ekologi, evolution, behavior, and systematic. Dari informasi-informasi ini maka bisa kita menetapkan, misal kita memilih salah satu contoh jurnal yang dituju adalah Iranian Journal of Fisheries Science. Kita ketik, kemudian kita langsung ke homepage-nya untuk mencari informasi. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah check about journal. Jadi kita yang mengetahui informasi bidang keilmuan dari jurnal yang kita tuju. Seperti ini contoh tampilannya di jurnal Iranian Journal of Fisheries Science, dan bisa kita lihat informasi tersebut di About Us. Informasi tersebut diantaranya adalah penerbitnya dari Iranian Fisheries Science Research Institute di Iran, kemudian status jurnalnya atau naskahnya open access. Nah, informasi-informasi ini bisa kita lihat di About Us. Kemudian
kita bisa melihat untuk ke tahap ke-4, yaitu frekuensi penerbitan jurnal. Tips selanjutnya yang keempat adalah cek frekuensi terbitan. Bisa kita lihat di all issue, kemudian kita akan mendapatkan informasi kapan saja jurnal tersebut terbit. Ada yang 1 kali 1 tahun, ada yang 1 kali 2 tahun, 1 kali 4 tahun, dan sampai dengan 1 kali 6 tahun. Artinya jurnal bisa terbit dalam 2 bulan sekali. Setelah dinyatakan accepted, maka kemungkinan jurnal kita akan terbit dalam waktu yang dekat. Kita perlu perhatikan juga kurang lebih kapan jurnal tersebut akan terbit. Ada beberapa jurnal yang terbitnya sudah overlap, misalnya sudah terbit di tahun 2023 atau 1 tahun selanjutnya. Kemungkinan artikel kita yang sudah diterima atau sudah accepted akan terbitnya juga dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan atau melihat lagi apakah jurnal yang kita tuju ini waktunya dalam waktu terdekat atau cukup lama atau lama. Nah, ini sebagai contoh, di jurnal ini kita akan download salah satu artikelnya. Misalnya kita lihat di sini di artikel archive. Di arsip tersebut kita bisa melihat untuk frekuensi terbitan. Nah, di tahun 2021 jurnal Iranian Journal of Fisheries Science terbit 1 tahun 6 kali. Ada isu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya jurnal ini menerbitkan naskah-naskah yang sudah diterima sebanyak 2 bulan sekali, sehingga kemungkinan artikel kita bila sudah dinyatakan accepted akan segera dapat terbit dan tidak terjadi overload. Informasi selanjutnya yang ingin kita ketahui, berapa lama sih jurnal tersebut dinyatakan diterima setelah submit. Berapa lama jurnal tersebut terbit setelah accepted. Nah, informasi ini bisa kita lihat di artikel, biasanya di naskah yang kita unduh di PDF itu akan muncul informasi tadi. Nah, biasanya informasi ini juga memberikan wawasan kepada penulis yang akan submit, sehingga mempertimbangkan berapa lama artikel tersebut akan terbit. Nah, ini kita download, kita lihat tampilannya bersama-sama, kurang lebih seperti ini. Untuk waktu submit dari penulis, misalnya di sini ada November 2019 dan dinyatakan diterima atau accepted kurang lebih pada bulan Mei tahun 2020. Untuk waktu atau jeda waktu yang dibutuhkan dari submit hingga dinyatakan accepted melalui proses review editor, kemudian melalui proses review warnanya sendiri, kemudian diperbaiki dan kemungkinan akan diterima, ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 6 bulan. Nah, dari 6 bulan ini kita bisa memperkirakan artikelnya kalau kita sudah positif, maka kita akan memperkirakan waktu sampai dengan accepted 6 bulan. Informasinya juga bisa kita lihat di menu atau di bagian artikel masing-masing. Di sini juga ada untuk receive atau diterima artikelnya oleh editor. Bulan 11 tahun 2019 dinyatakan accepted, bulan 4 tahun 2020 dan terbit bulan 1 tahun 2021. Ini menjadi pertimbangan juga, misalnya dari accepted hingga publish kurang lebih berapa lama waktu yang dibutuhkan. Biasanya ada beberapa penulis yang saya cukup hanya dengan menggunakan accepted saja atau letter of acceptance, dinyatakan sudah diterima. Ada juga yang menunggu hingga dengan publish atau terbit. Demikian sharing singkat dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.